Oke, welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas mengenai Kong vs Godzilla. Warning, spoiler alert bagi kalian yang belum menonton, so risiko ditanggung sendiri ya. Ya, keseluruhan sih menurut gue filmnya biasa aja. Dari segi alur ceritanya gampang sekali ketebak. Dari awal sampai akhir, gaya-gaya ceritanya hampir sama lah kayak film Monsterverse sebelumnya. Oke, di awal trailer, sebenarnya sudah muncul desas-desus akan muncul Mechagodzilla. Ya sebenarnya sih di awal gue udah menduga kenapa Godzilla menyerang manusia. Ya karena memang ada segerombolan grup yang bernama grup Apex yang sedang mencoba untuk mendevelop teknologi replika dari Godzilla ini. Dan sebenarnya gue nggak begitu tertarik sama alur ceritanya. Sederhana sekali dan mudah ketebak. Banyak kejadian-kejadian yang menurut gue terjadi begitu saja dan terlalu cepet sih pace ceritanya. Berbeda di film terdahulunya seperti Godzilla 2014 dan Kong 2017, setiap scene atau kejadian jelaskan terlebih dahulu, lebih detail. Dan menurut gue sih, yang menarik di sini hanyalah adegan pertarungan antara Kong dan Godzilla. Dan memang kalau kalian ingin melihat visual yang lebih wah, kalian harus menontonnya bioskop. Adegan pertarungannya seperti kayak Titan dan raksasa gitu, seperti sedang wrestling gitu. Dari segi karakter, baik Godzilla maupun Kong, keduanya tampak seperti orang ya dibandingkan monster. Terutama Kong, yang bisa berkomunikasi dengan si anak kecil yang deaf. And it's kinda, we should call she is a Kong whisperer, cause she is the only one who could communicate with him. Next, Godzilla. I think dia memang terganggu ya, dan marah karena Mechagodzilla yang dibuat oleh si anggota Apex. Menurut gue peran-peran manusia di film ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Intinya cuma Godzilla, Kong, dan Mechagodzilla-nya. By the way, kalian inget nggak sih ketika Kong dikawal oleh tim dari Dr. Nathan Lane ketika mereka pergi ke Kutub Selatan dan masuk ke dalam inti bumi? Itu menurut gue sih persis seperti film Journey to the Center of the Earth. Ceritanya sama ya. Pokoknya intinya ceritanya datang ke inti bumi, terus ada binatang raksasa. Terus juga banyak tempat-tempat aneh. Terus juga di scene inti bumi ini, gak tahu gimana, ada semacam istana gitu, tempat Kong menjadi raja. Dan juga di situ juga terdapat palu Stormbreaker-nya Kong. By the way, palunya si Kong ini menurut gue persis seperti Stormbreaker-nya milik Thor. Udah gitu sama lagi, sama-sama mancarin energi. Ternyata si Vincent Russell, karakter di Godzilla King of the Monster, ada lagi di sini. Peran dia di sini menjadi semacam peneliti konspirasi kenapa Godzilla tiba-tiba nyerang manusia. Bersama dengan temannya si Firefist, maksudnya si Josh. Kalau di Deadpool dia kan jadi Firefist. Si Madison kepicu karena podcast dari si Bernie, sang mekanik di Apex. Ya memang sih menurut gue alur ceritanya sangat mudah untuk dipahami ya. Kalian nggak perlu pusing-pusing lah, setiap pergantian scene itu pasti ada penjelasannya kenapa scene itu terjadi. Cuman pace ceritanya itu loh menurut gue terlalu cepet gitu. Misalnya kalau sedang menceritakan A, tiba-tiba menceritakan B gitu. Pergantian itu selalu cepet gitu, nggak ada penjelasannya kenapa itu terjadi. Seperti yang gue bilang, kalau dari segi visualnya memang keren ya. Dan pertarungan antara keduanya cukup memuaskan. Mungkin banyak orang puas dengan film ini karena ini semacam remake dari film yang sama sekitar 50 tahun yang lalu dengan judul King Kong vs Godzilla buatan Jepang tahun 1962. Dan juga penantian yang lumayan lama, kan seharusnya memang film ini keluarnya tahun 2020, cuman karena pandemi COVID-19 jadi diundur. Jadi memang keseluruhan film ini berfokus pada monster-monster itu. Ya kalau kalian senang dengan monster-monster besar, ya kayak kaiju gitu, pastilah suka dengan film ini. Rencana Warner Bros. Untuk merilis di HBO Max dan teater, gue bilang cukup berani ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Hebatnya, film ini lebih menjanjikan dan asik jika nonton langsung di bioskop. Membuat gue berpikir mereka sengaja membuat seperti itu agar pasar di teater kembali membaik. Dan terbukti bahkan di Asia termasuk Indonesia, film ini menjadi top box office. Untuk klimaks cerita juga menurut gue agak aneh ya. Pada awalnya gue pikir salah satu dari King Monster ini akan mati dan akhirnya menjadi The True King. Jujur ya, pada awalnya gue pikir Kong yang bakal menang dan dia akan merebut title King, makanya dia disebut jadi King Kong. Tapi ternyata mereka jadi temenan untuk melawan si Mechagodzilla itu. Yang cukup menarik sih ternyata Mechagodzilla ini dikendalikannya oleh kombinasi antara kesadaran dan pikiran manusia dan Ghidorah, si monster naga kepala 3 yang mati di film Godzilla King of the Monster tahun 2019.
Lalu kepala tengkoraknya diambil DNA-nya. Semacam itulah. Tapi di akhir kesadaran Ghidorah muncul. Dan untungnya karena dia dikenalkan teknologi komputer bisa dirusak oleh si Russell dan kawan-kawan. And the end. Personally, I'm gonna give 7 out of 10 for this movie. Well, beside all of this story, I really love and enjoy the visual effect and all things like the monsters. And I think, well done, Warner Bros. Well done. Okay, what do y'all think? Apakah menurut kalian memang film ini rame? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita di bawah ini. And see you soon in the next episode. Bye-bye.